sahabat kreatif yang penuh semangat, apa kabar kamu hari ini? Kalau kalian baru masuk channel ini, perkenalkan nama aku Irwansyah. Silahkan komen dan subscribe karena 2 hari sekali aku akan upload video tentang bertumbuh, mau itu skill, pengetahuan, edukasi, komunikasi, buku, atau apapun itu yang bisa buat kita bertumbuh akan aku bahas di channel ini. Jadi silahkan komen dan subscribe dan tetap bersama Irwan. Oke, kali ini aku akan bahas buku berjudul Late Bloomers atau Terlambat Berkembang, karya Rich Karlgaard. Nah, buku ini lebih memotivasi kita untuk terus berkembang dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Menurut penulis, mengembangkan diri bukan sesuatu hal yang memalukan, tapi itu harus lebih kita banggakan. Jadi emang kita perlu bahas buku ini. Menurut aku ini harus kita bahas. Kenapa? Karena kesuksesan memang harus melalui pengembangan diri. Kita harus terus mengembangkan potensi kita. Sama seperti halnya Jonah Lehrer, mahasiswa Universitas Columbia. Dia mempunyai bakat, cerdas, dan ambisi untuk mencapai kesuksesan. Dan hasilnya dia berhasil mencapai kesuksesan di usia 31 tahun. Dari sikap ambisinya, dia bisa meraih masa depannya dengan lebih tertata dan fokus. Nah, usia 15 tahun, Lehrer sendiri sudah berhasil mengantongi ribuan dolar dari hasil kerja kerasnya. Jadi Lehrer ini juga seorang ahli saraf, namun mengembangkan bakatnya jadi presenter atau host di pembaca TV atau di radio, dan bakatnya juga terus berkembang menulis buku. Nah, Lehrer berhasil menulis 3 buku bestseller di New York Times. Nah, inilah kenapa kita perlu mengembangkan diri atau mengembangkan potensi kita melalui sifat ambisius yang memiliki tujuan yang lebih baik. Tapi ambisius nggak boleh, bang. Iya, kalau ambisius itu memang memiliki dampak positif juga dampak negatif. Nah, karena positifnya sudah kita bahas, nah ini kita bahas dampak negatifnya. Apa itu? Karena kita mempunyai tujuan yang kuat atau ambisi yang kuat, itu juga bisa memberikan tekanan kepada kesehatan mental kita. Nah, ini bisa berakibat gangguan secara perkembangan otak kita. Pada abad 20, orang tua Amerika suksesnya itu diukur dari kesuksesan anaknya mencapai pendidikan yang ternama atau pendidikan yang bagus, bukan dinilai dari banyaknya uang. Nah, hal ini membuat orang tua itu rela mengeluarkan ribuan dolar untuk membayar tutor atau pengajar agar anaknya bisa masuk perguruan ternama dan yang berkualitas, yang memang memiliki nilai wah di Amerika. Ini membuktikan bahwa persaingan untuk mencapai dunia pendidikan yang terbaik di sana sangat ketat. Namun apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika anak kita diberi tekanan yang berlebihan, maka kesehatan mentalnya terganggu. Nah, ini terbukti dari WHO, dari surveinya tahun 2014 menunjukkan bahwa angka kematian karena bunuh diri itu lebih banyak karena akibat dari depresi. Nah, jadi late bloomers itu apa, bang? Apa sama dengan autis? Bukan. Kalau autis itu memang benar dari adanya gangguan perkembangan sel jaringan otak, sedangkan late bloomers itu lebih kemampuan percaya diri, yaitu
kemampuan yang tidak terlihat oleh banyak orang, jadi kurangnya percaya diri. Nah, menurut James Tweng, dia bilang depresi itu bisa dari ketika tujuan atau pergeseran antara tujuan intrinsik lebih ke ekstrinsik. Maksudnya gimana ya, Bang? Maksudnya tujuan intrinsik itu aktivitas yang memang untuk mendukung perkembangan diri dan menambah rasa percaya diri. Nah, sedangkan ekstrinsik itu lebih ke status sosial atau dipandang secara materi. Itulah tujuan ekstrinsik. Jadi kita harus percaya kalau anak atau kita lebih berfokus kepada ekstrinsik daripada intrinsik. Inilah yang menyebabkan anak bisa depresi. Jadi usia berapa untuk berkembang? Nah, usia mayoritas kita usia 18 hingga 25 tahun masih dianggap remaja. Kok gitu, Bang? Karena sebagian besar dari kita masih melakukan hal kecil dari proses kognitif dalam melatih otak. Kognitif berpikir secara melatih untuk kita berkembang jadi dewasa. Jadi dalam otak itu ada namanya korteks prefrontal. Inilah yang bisa bertanggung jawab tentang perencanaan, pengorganisasian atau pemecahan masalah. Nah, makanya kebanyakan kita kalau bisa melakukan ini, maka kita lebih layaknya orang dewasa. Jadi dewasa itu apa, Bang? Nah, dewasa itu adalah proses peralihan sosial ekonomi yang bisa berdampak pada proses pemikiran kita. Jadi contohnya ini hanya tergantung cara pola pikir. Nah, pola pikir anak muda zaman sekarang itu berbeda dari zaman dulu. Kalau zaman sekarang anak muda berpikir harus mapan dulu, harus pendidikan tinggi, harus mandiri, dan harus yang penting untuk mencapai kesempurnaan dalam materi, baru mereka mau mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Contohnya menikah. Nah, kenapa menikah? Karena ketika kita menikah itu tanggung jawabnya lebih berat dan proses berpikir kita lebih dewasa. Jadi dewasa itu seperti apa, Bang? Dewasa itu kata Jeffrey Arnett adalah perkembangan kita di usia 18 hingga 30 tahun. Seorang individu kalau belum mencoba untuk cari pekerjaan sendiri, untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ataupun menikah, maka dia belum bisa mencapai proses kedewasaan. Nah, inilah kenapa Jeffrey Arnett bilang 20 tahun itu masih proses mencari jati diri. Tapi kalau udah tua gak bisa berkembang ya. Memang banyak dari kita berpikiran bahwasanya proses kognitif itu hanya muncul di usia muda dan menurun di usia tua. Namun itu nggak benar, karena ketika kita bertambahnya usia, proses kita berpikir itu lebih tenang karena sudah banyak pengalaman, sudah banyak pemikiran, dia lebih bisa mengendalikan lingkungan sekitar. Nah, proses kognitif ini menurut Joshua dan Laura itu mencapai puncaknya pada usia 40 tahun atau 50 tahun. Nah, kalau kita muslim, karena saya muslim, ini juga dituangkan dalam Al-Quran. Al-Quran sudah lebih dulu menjelaskan hal ini, bahwasanya proses manusia itu mencapai puncaknya adalah usia 40 tahun, yaitu ayat surah 46 Al-Aqab ayat 15. Nanti kita baca.
kita baca sendiri ya. Di situ dijelaskan bahwa usia 20 adalah usia remaja dan usia 40 adalah proses puncak dari kesuksesan dan berkembangnya diri. Nah, ini juga baru ditemukan sama Joshua sama Laura. Nah, ini juga didukung sama Sherry Willis. Menurut dia, memori dan mental jangka pendek memang menurun pada bertambahnya usia, tapi tidak pada kerjanya. Jadi kalau kita bertambah usia, memang benar secara mental dan kita menurun, tapi tidak pada kerja. Karena kerja itu ketika kita bertambah usia, kita lebih produktif dan lebih kreatif dari pengalaman yang sudah kita banyak kita lalui. Makanya kita tetap bisa berkembang walaupun usia sudah 40 tahun. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, kok aku merasa tidak berkembang ya? Nah, kalau kita merasa tidak berkembang, kita hanya bisa cari jati diri. Caranya adalah dengan membebaskan diri sendiri. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya kita lebih membebaskan diri dari rutinitas kita. Misal kita lebih banyak menghabiskan waktu sama orang yang sepemikiran dengan kita. Misal itu, atau kita bisa cari kerjaan baru, otomatis pengalaman baru akan didapatkan. Nah, ini sama kayak Harry Wilson, yang itu dia penulis di Los Angeles. Dia pindah ke desa Vernon karena merasa di Los Angeles tidak mendukung untuk berkembangnya dia. Jadi apa yang terjadi di desa itu, Harrington malah mengembangkan sayap karena dia bertemu dengan orang baru, pekerjaan baru, para akademisi, pecinta lingkungan. Hasilnya dia sukses menulis buku bestseller di usia 50 tahun. Jadi itulah buktinya bahwa kita harus terus mengembangkan diri. Ini mengembangkan diri bukan hal yang memalukan, tapi ini harus kita banggakan. Jadi mari kita simpul. Kesimpulannya adalah untuk mencapai kesuksesan, seorang kita harus melewati banyak perjalanan yang panjang. Jadi kita bisa mengembangkan bakat, minat, dan kompetensi di tempat yang memang kita inginkan. Hal ini agar kita tidak terpaku pada satu tempat dan terus membawa kita ke dalam perkembangan untuk lebih maju dan lebih produktif mengembangkan diri. Di perjalanan yang mungkin kita nanti akan bertemu dengan hal yang baru. Nah, disitulah kita proses berpikirnya akan lebih menuju ke dewasa. Nah, selama kita belum usia 40, kita masih punya peluang. Bahkan di usia 50 kita masih bisa mengembangkan diri. Jadi sobat sekalian, terus kembangkan diri kita, jangan malu untuk bertumbuh dan berkembang, dan teruslah latih diri kita. Nah, jadi aku harus gimana, Bang? Jadi kita harus berhenti ketika kita merasa apa yang kita lakukan tidak membawa perkembangan dalam diri kita. Jangan kita biarkan orang lain lebih mengekang kehidupan kita, dan beranilah bertindak untuk menemukan hal yang baru dalam mendukung kesuksesan kita. Nah, jangan menyerah pada keadaan kita ini sekarang, tapi bangkit dan asahlah terus kemampuan kita agar terus berkembang. Nah, itulah poin penting yang bisa saya ambil dari buku ini. Mungkin teman-teman atau sobat sekalian ada pendapat lain tentang buku ini, silahkan komen dan subscribe, karena kita akan belajar bersama. Mungkin ada yang tidak saya pahami dari buku ini, kita bisa saling berbagi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.
karena telah menonton video ini dan sampai jumpa.